glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Kitalah kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita lebih lagi dahsyat. Mau lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Silakan yang mau berbagi kasih, berbagi berkat, silakan saudara, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, silakan. Yang punya apa isi hati yang belum terungkap, belum terrealisasi ya. Ya, kita mau sama-sama menyatakan cinta kasih Tuhan untuk setiap kita. Ibu Charlie mau, silakan Bu. Ibu senyum aja. Apa Ibu Sumping? Sudah siap-siap? Silakan. Bagaimana maminya? Sudah oke? Sudah siap Bu? Shalom. Shalom. Untuk saat ini sih mama saya masih nunggu alat endoskopi sih Bu. Tapi puji Tuhan hasil darah lab semuanya sih bagus semua sih. Amin. Sampai kemarin cek MRI jantung semuanya bagus. Untuk usia dia di 80 itu bagus semua. Puji Tuhan semua. Amin. Berkat Tuhan sih. Iya, Tuhan Yesus berkati ya Bu. Ya kiranya keluarga semua juga sehat. Masa juga saya mau bagi tentang anak saya. Dan kemarin anak saya baru interview sekali. Ya. Di perusahaan dekat Gunung Sari. Nah terus ini kemarin dia bilang nanti tunggu kabar bos, dia bilang. Terus saya cuma iman saya bilang pasti hari ini ada kabar baik. Tiap hari saya selalu dalam hati saya bilang pasti hari ini Tuhan ada kabar baik untuk saya. Saya imani terus. Terus hari ini puji Tuhan tadi anak saya bilang mama ada panggilan interview lagi. Dia bilang yang kedua. Dia bilang nanti ketemu sama bagian akuntingnya sama bagian pajaknya katanya. Saya bilang puji Tuhan deh, Tuhan baik banget. Karena saya bilang Tuhan pernah tolong kita sekali, pasti Tuhan selalu tolong kita. Yang penting iman kita selalu percaya, jangan pernah apa yang nggak pernah dilihat mata atau didengar telinga itu pasti itu Tuhan tuh selalu nyata atas penyertaan. Itu aja sih, makasih banyak. Amin, Tuhan berkati Bu. Masih banyak Bu Legia, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati Bu. Pasti. Ya, anaknya diterima. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Iya, dan mamanya lancar dalam kedepannya ya. Amin. Untuk operasinya. Terima kasih semua dukungan doanya, teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan. Amin. Ya, silakan ada lagi. Ya. Ami barangkali Ami ada. Oke Bu, shalom semuanya, selamat malam ya. Shalom, sehat selalu. Amin. Kita mau satu persembahan buat Tuhan, kebaikan, kemurahan yang luar biasa. Saya pun nggak bisa berkata apa-apa lagi kebaikannya ya. Satu persembahan buat Tuhan aja ya. Ya, silakan Mi. Ku percaya padamu dengan segenap hatiku, tak kuragukan janjimu menyertaiku
selalu. Amin. Kasih-Mu Bapa ada setiap langkahku, menemani hariku, mewarnai jiwaku. Cinta-Mu Bapa akan selalu ada di hatiku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih, itulah Amin. persembahan saya buat Tuhan. Kita diberkati semua ya. Tuhan Amin. memberkati. Yes, Tuhan menyertai kita semua, terutama Ami ya. Puji nama Amin. Tuhan. Iya. Oma Lina barangkali yang mau. Sudah lama ya, aku baru kelihatan mukanya. Kita jalan-jalan lagi. Bawa rujak. Rujak yang banyak. Oke. Shalom. Iya. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kemarin Amin. cucu pas sakit, luar biasa ya saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan sudah menyembuhkannya. Amin. Si Moses, kalau kemarin tuh si Moses pusing, mual-mual, terus mimisan. Aduh, saya bingung. Mimisan, saya bingung. Aduh, yang saya takut itu mimisannya. Karena sering kali mimisan gitu loh. Kalau dia udah sakit sedikit, ada mimisannya. Aduh, saya takut banget ya. Terus saat itu, ya dicek dulu ya. Mimisannya ini kenapa gitu ya. Iya. Saya udah sering kali berdoa buat dia. Tapi saya waktu itu saya bawa juga ke dokter. Saya bilang maminya, bawa dulu ya ke dokter. Akhirnya dibawa ke dokter. Setelah dicek, ternyata selaput hidungnya itu tipis. Jadi dia kalau kena bersin, kena hawa panas, dia suka mimisan. Katanya nggak apa-apa, katanya. Aduh, puji Tuhan ya. Saya bilang, mudah-mudahan hanya itu aja selaput. Hanya itu saja. Benar. Terus dikasih obat. Jadi kami kalau dia mimisan itu kami mencatat, disuruh mencatat. Kalau mimisannya berapa kali, tanggal berapa, jadi hari apa, jadi ketahuan katanya. Puji Tuhan ya, udah berlanjut berapa 3 minggu deh kalau nggak salah. Puji Tuhan, dia udah sehat-sehat. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal mimisan itu. Iya, amin. Saya Sembuh. melindungi Moses. Dan kemarin juga sakit. Aduh, muntah-muntah, panas. Memang cuaca baik ya. Tapi puji Tuhan semua sudah sehat-sehat berkat penyembuhan dari Tuhan Yesus. Itu aja. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Pasti bisa sembuh ya. Amin. Tuhan Yesus berkati semua anak cucu, mantu dilindungi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, ada lagi Ibu Ana. Shalom semuanya. Shalom. Main tunjuk satu-satu ya. Enggak.
lihat mukanya ada sukacita, ada yang rindu gitu, pasti. Luar biasa ternyata Bu Legia. Kudus mereka ini loh katanya. Saya mau bersaksi sedikit. Ini kejadian waktu Sabtu kemarin kita WBI ya. Kan pas kita WBI hujan gede. Apalagi motor saya kan motor lama, motor tua. Jadi kalau kena hujan dia batuk, demam. Tapi puji Tuhan pas dari gereja pulang nyala ya motornya ya, bisa jalan terus sampai ke Jati Bening. Udah masuk ke Jati Bening saya, tiba-tiba mati motornya, lagi jalan mati dia kan. Wah, udah mati saya, jangan-jangan bensinnya habis ya. Tapi saya seingat saya kemarin Pak Darwan bilang udah diisi full karena waktu Jumat. Terus saya cek lagi, iya banyak bensinnya. Waduh kacau, jangan-jangan businya dia atau apa, saya nggak bisa bongkar lagi kan. Ini masih lumayan ke rumahnya, belum nyampe, masih jauh. Terus si Nathan bilang, ayo dorong, bantu Mami dorong katanya. Dia turun dorong. Saya bilang, coba lagi deh, saya bilang kan ya. Terlagi, Nathan bilang, yang kenceng nih, starternya nih, yang kenceng katanya. Gasnya yang kenceng. Saya coba, iya deh, Mami kenceng. Bener. Lama-lama, belum bisa. Waduh, deh gimana nih, masih jauh kita nih kan. Saya coba lagi nih. Gas agak kenceng, nyala. Wah, puji Tuhan, kita bisa pulang nih. Iya. Ada perlindungan. Saya mau bilang ini suatu kebaikan Tuhan. Kalau memang dari gereja nggak nyala, ya saya pusing juga ya kan, nggak bisa pulang. Tapi untungnya udah mau pertengahan, udah mau sampai rumah juga sih, berapa meter lagi lah gitu. Tapi Tuhan baik, di motor itu bisa nyala kembali dan kami bisa sampai rumah. Walaupun sepanjang jalan kita kena hujan itu ya, gerimis, tetap dari gereja sampai rumah kena hujan terus. Gerimisnya itu nggak berhenti. Rumah ya itu suatu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, bisa tiba di rumah dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, itu aja. Penyertaan Tuhan luar biasa ya Bu. Itulah kehebatan Tuhan kita. Dia dahsyat. Amin. Amin. Masih ada lagi? Apa Pak Gembala mau sesuatu? Nyampe, silakan. Oh, gimana Pak Gem? Enggak. Pak Gem Pak Gem nggak mau ya? Ya nggak apa-apa dah. Ya kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menerima berkat Tuhan lewat hambanya. Kita percaya dengan firman Tuhan kita dituntun di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, cinta-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus memberi satu kekuatan yang baru bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkau ada setiap saat, setiap waktu di kala kami butuh, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau masuk dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu nih yang memberi kekuatan baru setiap saat bagi kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus berkata-kata lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya dan kita mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Kita angkat satu penyembahan. Katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Raja atasmu.
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku, amin Tuhan, dengan sayangmu, naungi kami Abah, naungiku dalam kuasamu di saat badai melanda, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai melanda, ku akan terbang Bapa Kau Raja semesta, ku tenang sebab ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Silakan hambanya. Oh, Selamat haleluya. malam semuanya. Shalom. Shalom. Belum. Ada sukacita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah Raja segala Raja. Raja di alam semesta ini, Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Apa Engkau lihat di sisi kami Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Apapun aktivitas kami, Engkaulah yang menuntun hidup kami Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, pada malam hari ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, yang sudah hadir dalam ibadah fellowship ini ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Mari kita buka di Keluaran 34 ayat 31. Firman Tuhan, Keluaran 34 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Dari awal mula kita tahu bahwa Musa naik ke atas Gunung Sinai. Berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan setelah turun, kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka setelah turun dari Gunung Sinai. Yang didapetin ayah tuh Harun dan segenap jemaat pemimpin-pemimpin jemaat. Saat itu pada ketakutan semuanya. Mereka seperti melihat sesuatu yang janggal gitu. Dan mereka mau kabur, mau pergi. Tetapi pada saat itu juga Harun cepat memanggil mereka. Musa cepatnya memanggil Harun dan mereka berbalik kepada Musa. Dan apa yang disampaikan yaitu
dari loh batu itu yang difirmankan Tuhan, yang dicatat oleh Musa, dan saat itu juga Musa sampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat dan Harun pada saat itu juga, yaitu perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan kepada jemaat Israel. Janji Tuhan itu baik sekali pada saat itu, yaitu Tuhan adalah Allah yang belas kasihan. Kebaikannya, kebaikan hatinya. Karena dia adalah Tuhan yang mengampuni. Ya, yaitu terpadu dengan kebenaran yang disampaikan kepada bangsa-bangsa Israel. Kebenaran, kekudusan, dan keadilan untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel terkenal dan bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mentaati Tuhan, yang selalu menyembah berhala. Tetapi Tuhan melihat demi hal demikian, makanya dipanggil Musa untuk diberikan perintah-perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Sebagai Allah yang tidak menghukum, dia Allah yang baik, tidak menghukum siapapun juga bangsa-bangsa Israel yang gitu menyakitkan dia. Karena kasihnya yang panjang sabar itu. Tetapi kalau kasihnya yang panjang sabar ini sampai ditolak atau dihina, itu sudah tidak ada obatnya lagi. Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan adalah penyayang. Dia mengasihi karena panjang sabar yang berlimpah kasih setianya pada umatnya, jemaat Israel itu pada saat itu. Nah, dan marilah kita sebagai orang percaya kepadanya, selalu melekat kepadanya, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun aktivitas kita. Ada yang bekerja, pedagang, sekolah, ataupun yang belum bekerja. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita setiap hari. Maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan turun tangan untuk kita yang berdoa, yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, janganlah dalam kehidupan kita selalu bersungut-sungut. Bersyukurlah untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang kehidupan kita seperti Musa, yaitu memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Demikian kalau kita melakukannya, lakukanlah dengan hati, keikhlasan hati kita. Misalnya, kita diberikan talenta untuk melayani Tuhan. Lakukanlah dengan tanpa bersungut-sungut. Itu sebenarnya baik sekali buat kita. Karena kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita. Yang terutama adalah kehidupan dalam keluarga kita. Nomor 1, yaitu kasih. Kasihilah dalam lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Sebelum kita keluar. Tanpa kita mengasihi sesama kita dalam lingkungan keluarga, suami, istri, anak, mertua, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kita yang tidak kelihatan. Dengan istri kita, anak kita, mertua kita tidak mengasihi. Apa mungkin kita mengasihi Tuhan? Itulah nomor 1 dalam keluarga, lingkungan keluarga kita, kasihi dulu. Sayangilah keluarga kita. Baru kita mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama kita.
mengasihi saudara-saudara kita, atau di mana kita berada, lingkungan kita hidup di mana, di lingkungan kita, tunjukkanlah bahwa kita mengasihi mereka sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahwa mereka akan tahu, wah, ini orang Kristen. Inilah cara kehidupan mereka. Mari karena itu kita bawalah kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat kita berada. Tunjukkanlah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi kita yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kalau kita sudah melekat dengan Tuhan, terus-menerus dalam kehidupan kita, akan menjadikan kita sebagai pemenang selama kita diproses oleh Tuhan. Yakinkanlah itu. Seperti yang selama ini saya rasakan. Lambat laun kehidupan saya dipulihkan. Karena Bapak Ibu Saudara tahu, sebelumnya saya tuh sangat tidak yakin kehidupan saya akan dipulihkan seperti sekarang ini. Tapi karena saya selalu percaya, Tuhan, Engkau masih sanggup untuk menolong hidup saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Apa mungkin ya Tuhan Yesus berkati saya. Dan saya berdoa, saya yakin dengan hati dan keyakinan saya, percaya pada Tuhan Yesus. Dan selalu berdoa kepadanya. Dan mengandalkan Dia nomor satu dalam kehidupan saya. Karena hidup kita, selain Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Manusia akan mengecewakan kita kalau Tuhan tidak. Seperti yang saya alami. Waktu jual rumah, saya tidak mungkin menjual rumah dalam tempo secepat itu. Dan mendapat berkat. Biarpun tidak banyak, berarti hanya cukup buat modal usaha saya. Saya bersyukur. Puji Tuhan, Dia sangat baik dan masih mau menolong untuk proses usaha saya ke depannya lagi. Tuhan kita memang luar biasa. Bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, akan mendapat kekuatan baru dalam hidup kita. Seperti seumpamanya burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan kepak sayapnya. Kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Yakinlah dan percayalah. Tuhan kita masih sanggup untuk menolong hidup kita. Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Tuhan yang sanggup dalam hidup kita. Dialah satu-satunya Tuhan kita yang luar biasa. Mujizatnya masih nyata buat kita yang percaya kepada-Nya. Karena kasih setianya dalam hidup kita tidak akan habis sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan satu pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru.
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih. Mari kita tutup firman malam hari ini dengan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, yang sudah mendengar firman malam hari ini ya Tuhan, isi hati-Mu Tuhan Yesus. Agar firman malam hari ini ya Tuhan Yesus akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami percaya dan setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami selalu mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau di sisi kami Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menuntun langkah-langkah setiap kami. Hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah saudara-saudara kami ya Tuhan, yang malam hari ini yang berbeban berat ya Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan. Engkau hiburkan Tuhan Yesus. Yang sakit penyakit Engkau sembuhkan. Yang belum bekerja Engkau berikan pekerjaan yang layak ya Tuhan Yesus. Yang sekolah Engkau cukupkan dan Engkau berikan hikmat kepintaran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan gereja kami ya Tuhan Yesus Kristus, gereja Immanuel ya Tuhan. Selalu menuai jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, dikembalikan ke ini Pak Gem, ada tambahan untuk firman malam hari ini. Pak Hendrik, barangkali Pak Toko Patrick. Ya, persilakan Pak Gem. Shalom. Terima Shalom. kasih pada Shalom. hambanya Bapak Yogi yang luar biasa, yang telah memberkati kita semua melalui firman pada malam hari. Ya, di mana firman ini mengajarkan bahwa pada saat turun itu api kemuliaan Tuhan itu nampak di wajahnya. Ya, jadi pada saat dilihat oleh Harun dan para pemimpin suku pada waktu itu, mereka ketakutan, saudara, ya, karena api kemuliaan itu nampak di wajahnya Musa, saudara, ya. Jadi tapi yaitu tadi firman Tuhan mengatakan Musa memanggil mereka, ya, Harun dan para pemimpin suku Israel, dan akhirnya berbalik, saudara. Apa artinya, saudara? Artinya kita kalau seandainya anak-anak Tuhan bukannya berarti hanya ucapan aja, ya.
artinya ini loh, saya anak Tuhan, saya anak Kristen, bukan, saudara. Justru oranglah yang melihat bahwa kita itu menjadi anak Tuhan. Waktu murid-murid Tuhan Yesus dipanggil orang Kristen, itu bukan diri sendiri, tetapi orang lain yang memberikan istilahnya jabatan kekristenan itu, saudara. Ya, apa sebetulnya yang harus kita lakukan, yaitu ya kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tadi salah satu Pak Yongki sebutkan yaitu kasih. Ya, kasih kepada sesama, kasih kepada Allah, saudara. Ya, itulah menggambarkan bahwa kita anak Tuhan. Ya, jadi bukannya hanya ucapan saja. Ya, itu tidak ada. Ya, bukannya kalau kita yang berbicara berarti kita yang memberikan jabatan, tetapi yang Tuhan inginkan orang lain yang melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus dan saksi-saksi Yesus, saudara. Ya, jadi murid-murid Yesus ya sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yaitu kasih, kita ada kasih. Lalu ada juga yang Bu Hani bicarakan minggu yang lalu, yaitu murah hati. Ya, itulah gambaran. Apa faedahnya, saudara? Faedahnya banyak sekali, saudara. Ya, kalau seandainya kita lihat tadi kesaksian yang saya dengar, ya, baik itu dari Pak Yongki, lalu Uping Saputri, ya, dan Amalina, ya, itu pasti diberkati, saudara. Ya, tetapi satu hal, saudara, apabila kita mau diberkati, saudara, kita pun harus, saudara, mengucap syukur dan melayani Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, jadi artinya kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, dan semuanya itu akan ditambahkan. Itu pasti berkat Tuhan akan mengalir, saudara. Ya, mungkin yang saya bilang, mungkin bukan berkat itu kita tidak merasakan, tapi lihat, saudara, mungkin anak kita yang merasakan berkat itu, mungkin cucu kita apabila sudah mencapai memiliki cucu, ya, karena firman Tuhan mengatakan apa, saudara, pada Abraham, kalau seandainya Tuhan memberkati, itu diberkatilah sampai anak cucu dan sampai keturunan keempat. Begitu juga sebaliknya, apabila kutuk juga demikian. Jadi itu sampai anak cucu dan keturunan keempat, saudara. Jadi hati-hati ya, saudara. Apapun perbuatan yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, ingat, saudara, hukum tabur tuai itu berlaku, saudara. Berlaku bukannya kepada kita saja, tetapi berlaku untuk generasi kita selanjutnya, saudara. Ya, nah, jadi ya, pelajaran pada malam hari ini ya sungguh luar biasa, ya Pak Yongki, ya firman Tuhan yang memberkati kita semua, dan dari segi kehidupannya pun dia memberkati banyak orang, saudara. Ya, saya tahu, saudara, kehidupan Pak Yongki bagaimana, tetapi lihat, saudara, lihat ini adalah contoh, saudara, ada perubahan yang signifikan sesuai dengan tema dari Bapak Korda kita, yaitu tahun ini adalah tahun perubahan signifikan diawali dari keluarga. Ya, itu saja tambahan dari saya. Ada 2 menit, mungkin kebetulan ada Pak Henry, silakan kalau mau nambahin. Ada sekitar 2 menit, Pak. Shalom. Halo. Ya, tadi kita telah belajar firman Tuhan yang sangat luar biasa.
yang dimana Pak Yongki telah membawa kita di dalam pembacaan kitab Keluaran 34 ayat 34 ayat 31, di mana firman Tuhan ini memberi pelajaran bagi sebuah cerita, jangan sampai kita lupa bahwa di mana Musa menyuruh Harun sebagai imam besar, sebagai sebuah pelayan, ya, pelayan Tuhan, imam di dalam sebuah pelayan gereja, rumah Tuhan, di mana kita bisa lihat sejarah awal daripada terjadilah sebuah bangunan yang sangat luar biasa pada saat itu, di mana kalau kita kembali lagi flashback, di mana Tuhan itu adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah seorang perancang, dia adalah seorang pembuat, dia adalah seorang pencipta, sehingga dia susun semuanya itu supaya manusia mengerti bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu ada selalu bersama-sama dengan kita. Makanya Tuhan menyuruh Musa untuk pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyuruh Musa untuk merancang pembangunan mesbah, merancang pembangunan rumah Tuhan, dan menyuruh Harun sebagai pemimpin di dalam situ. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh Musa sebagai pimpinan di dalam rumah ibadah itu. Itu yang menjadi sebuah yang luar biasa bagi saya, bahwa Musa ini hanya sebagai pelaku di belakang pelaku, tapi di saat waktu dia Tuhan itu menjadikan sebuah mesbah rumah Tuhan itu, tapi dia hanya di belakang layar. Tapi Tuhan itu memberikan semuanya itu melalui perantara Musa, dan dilakukan oleh Harun. Dan di sana kalau kita baca lagi makin dalam bahwa kita tahu bahwa orang Lewi pertama adalah Harun. Bukan orang Lewi pertama, tapi Harun lah adalah orang Lewi, yang dimana, dan kita bisa lihat bahwa saking luar biasanya Tuhan memberikan kepercayaan buat Harun, sehingga dan saking luar biasanya Tuhan memberikan kepercayaan perjalanan, tata cara ibadah, ya, tata cara yang tidak boleh dilanggar. Dan kita tahu bahwa di belakang hari kemudian semuanya itu ada beberapa anak Harun melanggar aturan daripada ibadah yang Tuhan perbuat. Dan sinilah kita bisa lihat bahwa Tuhan itu ada sama-sama dengan kita selalu, dan Tuhan sangat mencintai kita, dan saya bilang sangat mencintai kita, dan Tuhan sangat cinta kita selalu, sehingga dari cinta Tuhan akhirnya kita bisa memberikan sebuah kasih, ya kan? Kita bisa memberikan mengasihi, dan kita bisa berkasih dan mengasihi sesama sekitar kita. Dan dari hal-hal yang Tuhan berikan itu jangan sampai kita melanggar hal yang membuat akhirnya pro dan kontra di dalam kehidupan kita, dan pro dan kontra apapun. Jadi tetap kita mengandalkan Tuhan dengan cinta kita, tetap kita mengandalkan Tuhan dengan cinta kasih kita, sehingga kita bisa menjadi kasih yang bagi sesama kita, kanan kiri kita, depan muka belakang, maupun tidak seiman dengan kita semua. Itu semua karena kasih Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan terus, walaupun saya saat ini juga saya tidak enak badan juga. Tetap tadi pas dengar ada pemberita firman Tuhan, kaget. Jadi itulah kasih Tuhan yang sangat luar biasa, dan tetap kita selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu ada cinta kita terhadap Tuhan, sehingga apa yang terjadi, apa yang ada, yang kita alami, beban, masalah apa yang kita alami, kita serahkan sama Tuhan, dan kita yakin dan percaya cinta Tuhan akan membuka segala permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga kita diberkati selalu oleh Tuhan karena cinta Tuhan terhadap kita. Amin. Terima kasih Pak Henry. Tuhan memberkati kita semua lewat kebenaran firman yang sudah ditambahkan oleh Pak Gembala. Yang mana
kita harus penuhi dengan kasih ya, kasih daripada Tuhan itu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita bisa berhenti kasih kita untuk sesama, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti cinta Dia untuk kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yongki. Untuk kebenaran firman-Nya, Tuhan memberkati Bapak dengan segala yang Bapak inginkan pasti tergenapi. Haleluya. Kita lanjut, Bu Gem, ke ayat hafalan. Oke, Tuhan berkati. Silakan, siapa yang mau duluan angkat tangannya. Di Yesaya 40 ayat berapa? 31 ya? 31A. Ada A. 31A. Oh ya, ada A-nya. Ayo. Sis, are you ready? Ready. Go. Yeah. Oke. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seperti burung rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Benar, sis? No. Bukan burung rajawali, sis. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu Bu Mary share di itu. Ya, sampai banyak Tante Ona. Tetapi bagaimana? Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seperti burung rajawali. Oke. Ya, makasih. Mereka seumpama. Rajawali yang terbang. Umpama rajawali yang naik terbang. Kekuatan sayapnya. Kita beda. Oh iya. Betul. Tuhan berkati, yes. Tuhan berkati. Amin. Ya, siapa lagi? Tante Lipong? Oma Lipong? Coba ya, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Yesaya 40 ayat 31a. Bunyinya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama rajawali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Oke. Tuhan berkati. Amin. Amin. Ya. Jatuh. Aku deh Tante Ona. Siapa? Ya, Ci. Aku dulu. Yesaya 40 ayat 31a. Iya. Gimana? Hanya mama. Enggak, apa ya? Tetapi ulang lah. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Yes. Ya, lanjut. Maminya, Bu Gem. Suaranya udah buka. Dengar suara saya? Sudah. Oke. Yesaya 40 ayat 31a. Tapi orang-orang yang menanti Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang Naik. dengan kekuatan sayapnya. Oke, Yes. terima kasih. Oke. Dapat jengkol. Lanjut. Pagem. Pagem. Ayo Pagem. Yesaya 40 ayat 31. Mana suaranya? Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, Menanti. tetapi Orang-orang. Orang-orang. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan Tinggi. Terbang naik. terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Terbang. Yang naik terbang. Enggak kan? Ini terbang naik. Ulang. Gak bisa ulang. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan. Yesaya 40 ayat 31a. Menanti-nantikan Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya. Ya, Amin. 40 ayat 31a. Ya, lanjut. Ami, sudah siap? Oke, ya. Oke dulu. Oke. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Mama Yoel, sudah siap? Belum dibuka. Buka mic-nya dulu. Mic-nya belum dibuka. Udah. Yesaya 40 ayat 31a. Ya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Terima kasih. Itu jagoan-jagoannya ada? Tadi katanya udah hafal tapi keluar main nggak ingat pulang. Iya, oke. Lanjut. Si Ping Ping. Halo ya, boleh dia. Selamat malam semuanya. Iya, ini yang mana nih? Mana nih? Bareng aja bareng. Bugeng punya adik. Kakak. Oh, bukan Buketu ya, Buketu, maaf. Si Pimping. Ya. Terima kasih. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seperti mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Nah, ada pasukannya enggak, Ci? Pasukannya nggak ada, masih pada Nggak belajar. ada. Oke. Libur, Ya. tapi dia orang pada belum pikiran dulu. Iya. Ya, sekarang Ibu Ping Saputri. Maaf ya, Bu Ketua. Shalom semuanya. Halo. Ayat hafalan Yesaya 40:31a. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Amin. Ada papinya, Bu? Ada nih, Bu. Ayo silakan, Pak. Shalom. Shalom. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Masih ada, Bu? Ada, Bu. Sudah. Iya. Oke, Tuhan berkati. Oma Lina, udah siap? Suaranya nggak ada. Kenapa, Malina? Saya lewat dulu. Soalnya tadi lewat dulu. Oke. Iya. Boleh. Gio udah angkat tangan. Silakan Gio sama Mami Veranya. Oke. Saya 31. Tapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Iya. Lanjut. Kasih. Lanjut maminya. Iya, Yesaya 40 ayat 31a. Iya ini lagi. Ayat 40 ayat 31a. Iya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Kasih. Ibu Ana, sama-sama. Bu Ana, ya. Shalom semuanya. Shalom. Yesaya 40:31a. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Ayo, Fani. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Ada lagi? Berdua aja. Berdua aja? Ya. Oke, kita lanjut. Ya, itu Ibu Tanto Chen. Ya.
Yesaya 40 ayat 3. Tetapi orang yang memperhatikan Tuhan diberi kekuatan baru, mendapat kekuatan baru, mereka lagi yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Tuhan berkati. Pak Yongki, sudah siap? Siap. Amin. Silakan. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Amin. Resya. Resya. Ya, udah. Bentar. Resya. Yesaya 40 ayat 31 A. Mereka orang-orang tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Amin. Pintar. Maminya mana? Mami lagi jaga toko. Wah, Tuhan jaga toko berkati. di bawah. Nggak bisa. Ya, Terima mantap. kasih. Lanjut. Vili, sudah siap, Neng? Oke, siap. Oke, Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Haleluya. Siapa lagi? Oke. Ini tinggal saya ya, yang belum ya. Di sini, Pak. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Yuk. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang mempunyai kekuatan salah. Tetapi orang-orang yang menanti. Oh ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan kemuliaan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Terus mendapat kekuatan baru, begitu. Ulang. Aduh. Sehat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Oke, Tuhan berkati. Bugem, sudah semuanya ya? Oma Lina mau? Apa masih lewat? Enggak. Nah, dulu ya. Belum siap. Oke, nggak apa-apa. Tuhan berkati. Vili, maminya udah ada. Vilinya nggak ada.
Ya, sudah semuanya ya. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Untuk Pak Yongki ayat hafalannya. Pak Yongki. Halo. Iya. Bentar. Oh ya. Filipi. So, Bu Gem, ada pengumuman? Silakan Pak Gem. Oh, oke. Ya, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau hari ini itu ayat hafalannya ada 20 orang. Itu? Oh. Gimana? Oh ya. Hari ini ayat hafalannya ada 20 orang. Saya sebutin orangnya. Kalau misalnya tidak ada, boleh masuk ke saya ya. Ada Ibu Tanti, Ibu Livong, Verlin, Ibu Mary, Bapak Yohan, Ibu Suwanti, Ibu Charlie, Ibu Sunping, Ibu Ping, Bapak Yandi, Ibu Vera, Gio, Ibu Ana, Fani, Aitan Tauchen, Bapak Yongki, Gracia, Filia, Ibu Legia, dan Bapak Henry. Apakah ada yang disebut? Sudah semua ya? Sudah semuanya. Ayat hafalan Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Di multimedia boleh Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Tim multimedia boleh bantu aku buka di kitab Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Ya, Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, pendek ya ayat ini ya. Waktunya juga singkat sih ya sebenarnya, hari Rabu ya. Betul. Oke ya. Terima Baik, kasih sudah, Bapak Yongki. Terima kasih atas hafalannya. Terima kasih juga atas pelayanannya Bapak Yongki, Ibu Legia sebagai worship leader. Dan nanti akan ditutup doa syafaat oleh Ibu Sunti. Sebelumnya ada pengumuman, aku mau ingetin lagi, ibadah Youth dirubah jadwalnya. Kita jadi melakukan secara online pada hari Selasa, yaitu mulai dari besok, itu jam 7:30, 8 malam. Jadi kita akan mulai kembali secara online, dikarenakan ketika hari Minggu banyak alasan-alasan pribadi, mungkin kayak kita udah kecapean gitu ibadahnya, jadi agak menurun, cuman ya puji nama Tuhan, kita juga udah mengkoordinasi dan kita memutuskan untuk online kembali. Kita online kembali di hari Selasa, kita akan membuka Zoom kembali bagi anak-anak muda, mungkin kayak Fanny, Gio, Giselle bisa kembali hadir di dalam online. Kita akan buka setiap hari Selasa di jam 7:30 dan mungkin akan kembali onsite ketika ada acara-acara yang akan dilakukan oleh Youth. Mungkin ada tambahan lagi untuk Youth-nya, Filia? Mana ya Filia? Filia, apakah ada tambahan untuk ibadah Youth-nya? Kemarin bagi bumbu dapurnya dong. Bumbu dapur apa ya? Kan kemarin bawa bumbu dapur katanya. Ke Bogor. Oh, yang kenari. Itu Bapak Henry deh. Bawa kenari. Bawa kenari, Oma. Oh, kenari apakah itu kemeri? Kenari. Bukan kemiri. Kirain kenari. Oh. Ya, puji nama Tuhan juga pada hari Rabu juga Youth telah melakukan
pergi study tour ke museum, dan puji nama Tuhan berjalan dengan lancar. Jalanan juga sepi ya, bukan sepi sih, rame, cuman nggak sampai macet. Paling macetnya di Bogor. Terus kita juga datangnya tepat waktu juga, jadi pulangnya bisa lebih sore. Mungkin nanti anak-anak youth yang lain, anak-anak muda yang lain bisa join dalam ibadah jalan-jalan aktivitasnya anak youth. Kita mengundang anak-anak muda untuk terus di dalam Tuhan, melakukan ya, paling itu aja. Apakah ada tambahan? Ya, shalom saudara. Saya sih mau menambahkan hari Sabtu tanggal 1 April kita adakan doa pengerja jam 10 pagi. Kita akan gabung dengan Dekani Honoris Office dengan Bapak Andreas Kurniawan, di mana nanti hari Sabtu tolong dipersiapkan untuk perjamuan kudus ya. Bagi saudara yang ingin hadir di gereja, saya ada dari gereja bisa bergabung di gereja, atau saudara mau di tempat masing-masing boleh, silakan. Saya sudah bagikan linknya di grup Betani Jemaat Immanuel. Dan khusus bagi pelayan wajib untuk mengikuti doa pengerja supaya kita ada pengurapan dari pimpinan Porda kita, saudara ya. Jadi bagi saudara yang melayani di bulan April itu wajib untuk mengikutinya. Kecuali kalau seandainya memang hari Sabtu itu ada kegiatan sekolah ya yang tidak bisa mengikuti, nanti tolong kabari ke saya supaya saya pun dapat mengkoordinasi dengan Porda, saudara ya. Itu saja pengumumannya, pengumuman tambahan. Jadi kita ya sama-sama untuk memajukan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Doa syafaat akan dilakukan oleh Ibu Sumping. Sebelum itu, apakah ada yang mau didoakan? Ci, doain Om Henry biar dia sehat. Biar kuat ya, Tante. Ya? Biar makin kuat. Sehat, bukan kuat, Ya, sehat. Sehat. Biar bisa melakukan. Ya. Jadi, baik, oke. Kita akan doakan Tante Lipong. Kita lakukan doanya juga untuk kesehatannya, sama Tante Like, anaknya, agar diberikan kesembuhan yang berlimpah. Dan apakah ada lagi yang mau didoakan? Mungkin buat anak-anak yang sedang ujian ya. Itu Omalina, cucunya Moses ya. Biar sehat. Buat Moses. Oh, iya. Minta dukungan doanya juga untuk Moses. Ada lagi? Sering pingsan ya, Malika. Iya, biar nggak ada penyakit yang lain lagi ya. Amin. Kita percaya. Tuhan. Ada lagi yang mau doakan? Yang baik. Oh iya, kita doakan untuk mamanya Ibu Pisa Putri yang iya. Yang mau operasi. Mau dioperasi endoskopi. Iya, yang mau endoskopi, Ferlin, biar alatnya cepat ada gitu. Ini kan tinggal nunggu alatnya aja sih, Ferlin. Oh. Doakan. Ya, Besok biar ada. lancar lah. Besok ada Amin. Mamanya Lola juga mau endoskopi. Oh. Mamanya Roland. Mamanya Roland. Oke, baik.
Apakah ada lagi yang mau didoakan? Fani mau ujian dia tanggal Sabtu dan Minggu kan jamaah. Oh, Fani mau ujian ya? Oke. Di tanggal 1 dan tanggal 2 ya? Awal bulan ya? Awal bulan, betul. Hari Sabtu dan hari Minggu. Minta dukungan doanya untuk banyak anak-anak yang masih ujian ya. Ya, betul. Minta dukungan doanya juga buat pernikahannya cucunya Ami, Kak Sasa, agar dilancarkan sampai hari H. Ya. Mungkin segitu aja. Ibu Sunting, saya serahkan kepada Ibu Sunting. Ada lagi yang lain. Baik, kalau tidak ada kita masuk dalam doa ya. Kita minta Tuhan pimpin kehidupan kita ke depannya. Ya Tuhan campur tangan. Selamat malam Bapa dalam surga. Kami sangat amat bersyukur Tuhan malam ini Engkau telah berikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul satu dengan lain. Pimpin dan atur hidup kami Tuhan. Setiap kami yang hadir malam ini Tuhan Kau berikan kami semua kesehatan, keselamatan, perlindungan dimanapun kami berada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang berharap bahwa Engkau selalu memberikan keyakinan, pemikiran positif, dan hati yang baik. Berkati, urapi Tuhan setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, biar tetap kami menjadi kuat di dalam Engkau. Engkau selalu memberikan kami keyakinan Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai, menjamah, dan menuntun hidup kami Tuhan, supaya kami semuanya merasa lebih baik Tuhan. Campur tangan Tuhan Yesus, di mana para pekerja pada malam hari ini Tuhan, bagi yang multimedia, Fani, WL, Ibu Legia, dan firman Tuhan Pak Yongki, Engkau berkati kami semua Tuhan dalam pelayanannya, Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, tuntun dan atur kami menjadi lebih baik, dan Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, di hari-hari berikutnya yang akan bertugas, Engkau berkati, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malam ini Tuhan, kami angkat doa Tuhan untuk keluarga dari Ibu Ingsa Putri. Engkau berkati mamanya Tuhan yang akan endoskopi, berkati juga anaknya dalam pekerjaannya juga. Engkau berikan pekerjaan yang baik sesuai dengan karakter yang Engkau beri. Berkati Tuhan anak-anaknya Bapa, berkati juga kesehatan dalam keluarga besarnya, urapi Tuhan dalam pekerjaan dan usahanya. Berkati Tuhan supaya alat endoskopinya juga ready dan bisa dipakai sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Engkau berkati Tuhan supaya diberikan kesembuhan buat mamanya Ingsa Putri, dan buat Rike juga Tuhan, Ibu Livong terapinya, dan Rike juga akan endoskopi juga. Engkau berkati Tuhan supaya semuanya Engkau campur tangan Bapa berjalan dengan baik dan sesuai dengan jamahan-Mu dan urapan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan buat mereka semua. Dan Engkau berkati Pak Henry Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan berkat-Mu Tuhan Yesus untuk Pak Henry dan keluarga besarnya, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan juga Tuhan. Berkati Tuhan dalam kehidupannya, dan berkati juga anak-anak yang sedang ujian Tuhan, di mana Fani dan anak-anak yang lain sedang menghadapi ujian Tuhan, kelulusan mungkin pada tahun-tahun ini Tuhan. Kau berkati, urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu, dan diberikan kepintaran, diberikan kecekatan, diberikan pemikiran dan hati yang enjoy Tuhan, supaya mereka bisa mengisi setiap
setiap soal-soal yang ada Tuhan. Berkati Tuhan, pikiran dan hatinya Tuhan, diberikan kenyamanan, diberikan aman di dalam Engkau Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, penerus bangsa-Mu Bapa. Urapi ya Tuhan, biar semuanya rancangan-Mu yang jadi atas mereka. Bapa dalam surga, kami naikkan ucapan syukur Tuhan buat Sasa Tuhan yang akan menikah. Berkati Tuhan cucunya dari Ibu Swanti. Engkau berkati supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan bagi keluarga besar dari pihak Sasa dan suaminya nanti. Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, berikan kelancaran pada hari H. Engkau berkati Tuhan dari perjamuan yang disiapkan, dari hari sakralnya mereka Tuhan untuk pemberkatan pernikahan mereka. Kau berkati supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan Kau berkati Tuhan dalam keamanannya juga Tuhan. Berkati Tuhan dalam kesehatan seluruhnya Bapa. Kau berkati Yesus, segalanya hanya kuasa darah-Mu Tuhan. Semuanya hanya rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Kau berkati juga Tuhan keluarga dari Ibu Lina Tuhan. Cucunya Moses yang sakit, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan pemulihan. Engkau berkati Tuhan supaya Moses kembali sehat dan kuat Bapa. Kami percaya Tuhan, segalanya hanya kuasa darah-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap usaha dan pekerjaan kami Kau berkati. Walaupun usia kami tidak muda lagi, tapi Engkau selalu memberikan kami pemikiran hati yang baik Tuhan. Berkati Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa, di mana dalam pekerjaan dan usaha segalanya Tuhan, Engkau berikan kelancaran, dan Kau berkati bagi yang nganggur juga Engkau berikan pekerjaan Bapa. Pimpin Tuhan, biar pemikiran kami selalu positif bahwa Engkau selalu Allah yang baik. Apapun musim hidup kami Tuhan, apapun permasalahan yang kami hadapi, tetap Engkau Allah yang baik buat kami. Karena Engkau selalu menjaga kami dan Kau kirim malaikat-Mu selalu menuntun kehidupan kami, diberikan keterangan diberikan terang dalam kehidupan kami Tuhan. Ya setiap langkah kami boleh selalu memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biar dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada, di situ terpancar bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bahwa kami, biar orang-orang yang melihat kami juga mempunyai pemikiran dan hati yang terbuka untuk benar-benar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapak. Biar kehidupan kami Engkau pakai dimanapun kami berada, tuntun dan atur hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga, lepas keluarga, Engkau berikan kami semua Tuhan tanpa terkecuali kesehatan dan kekuatan Tuhan daripada. Terima kasih Bapa dalam surga, kasih-Mu selalu menyertai kami, pimpinan-Mu Tuhan, dan jauhkan kami dari segala musibah apapun, dan memberikan kekuatan pada kami dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang rendah Engkau juga berkati. Urapi Bapa supaya mereka juga bekerja dengan penuh hikmat dan akal budi-Mu Bapa, supaya kami merasa aman Tuhan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu dimanapun, di pelosok manapun Tuhan. Karena banyak kami dengar, banyak yang ditutup atau yang dihalang Tuhan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tapi Engkau Allah yang sanggup melumpuhkan segala macam Tuhan, segala fitnah atas nama gereja dan keluarga
Di dalam nama Yesus, Engkau selalu memberikan kelancaran pada kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, biar dimanapun kami berada, biar nama-Mu saja dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, urapi Tuhan, biar segalanya Tuhan hanya kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam kami. Bapa dalam surga, saya masuk dalam doa ini juga Tuhan, untuk mendoakan anak saya yang bekerja di luar Tuhan. Kamboja Engkau berkati Tuhan, bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, biar Hansen diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, perlindungan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu juga Tuhan yang lain yang bekerja Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau berikan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, dan Engkau tuntun Tuhan untuk membantu kehidupan mereka. Biar mereka saling menguatkan, biar mereka saling memuji, memuliakan nama-Mu, dan selalu bersyukur dengan keadaan mereka. Jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, jauhkan dari hal-hal yang kekhawatiran apapun Tuhan dalam kehidupan kami, biar gantikan kekhawatiran kami dengan sukacita dan kekuatan dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau kuatkan. Urapi Tuhan, berkati makan minum kami Tuhan, berkati kehidupan kami Bapa, dalam keuangan, dalam apapun juga Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau selalu melancarkan segalanya. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi kami, jamah dan atur semua dengan baik. Biar kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan kami semua kesehatan, keselamatan, perlindungan sekali lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, usahamu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berfoto. Mana Gracia, Nathan, Grace, yuk. Yuk kita hitung. Mana Grace? Grace. Bawah. Gracia. Ke bawah dia. Oh, ke bawah. Yo Nathan. Yo. Mana jempolnya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Raneo. Mana nih suara anak-anaknya nih ah. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati Pak Gem. Berkati.
Saya izin ya untuk Ya, bye-bye. istirahat.